Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan 2. Kita mulai ibadah ini dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih-Mu
Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita. Setiap orang yang merendahkan diri di depan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sebelumnya mari kita berdoa. Kami memohon Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin dan menolong kami. Khususnya saat ini kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan serta merenungkannya. Sehingga kebenaran firman-Mu ini tidak sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku,
semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang silam Tuhan kita Yesus Kristus, langit yang baru, bumi yang baru. Mengapa itu terjadi? Tentu kalau ada sesuatu yang baru berarti yang lama itu telah rusak. Dan demikianlah semua ciptaan telah dianggap rusak akibat manusia telah terjerumus ke dalam dosa. Sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan satu-satunya cara yaitu yang lama dihancurkan dan kemudian menciptakan yang baru. Kedua, bahwa kenyataan kita sekarang ada di tengah dunia yang katanya rusak, yang akan berlalu ini. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya? Tidak lain adalah kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang mengarahkan kita untuk bagaimana menjalani hidup. Dan dunia ini bagaimana kita memandangnya. Karena itu mari kita baca dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 ia berkata. Ia yang dulu tertata itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya ingin menyatakan bahwa karya Allah yang baru. Kainos itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Yang belum pernah ada. Jadi beda dengan pemahaman kita dengan baru. Ada yang lama misalnya sepatu baru atau baju baru. Jadi sesuatu yang betul-betul baru karena ia adalah alfa, awal. Ia adalah sumber dari segala sesuatu itu. Ia adalah yang mana segala sesuatu itu berasal. Dan ia adalah omega, ia adalah tujuan. Dan segala sesuatu itu terarah kepadanya. Itulah Allah kita. Oleh karena itu, jika itu tujuan hidup kita kepada Dia, hendaknya dalam menjalani hidup ini tertuju kepada Tuhan dan kehendaknya. Karena ialah Tuhan yang berkuasa. Karena ialah sumber segala sesuatu dan tujuan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk saya dan saudara berasal dari Dia dan tertuju kepada Dia. Itulah Allah kita. Atas dasar dan kesadaran akan hakikat Allah serta kehendaknya, maka mengawali tahun yang baru 2021 ini, firman Tuhan ini mendorong kita tentunya untuk memperbaharui cara hidup kita, yaitu untuk menggunakan setiap kesempatan dan karya kita demi kemuliaan namanya, dan pasti itu akan membawa kebaikan serta sukacita bagi kita, karena Ia adalah Allah yang akan menyertai dan menolong kita, karena Ia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu dengan kesadaran akan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan tujuan dari segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini, pun juga kita yakin dalam kehidupan kita, maka kita yakin menjadi kehidupan di tahun yang baru 2021 ini. Kita akan optimis bahwa karena kita tidak sendiri, karena Allah akan selalu beserta kita. Immanuel. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa oleh karena kuasa kasih-Mu, kami boleh masuk di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Tentunya Tuhan, ini semua karena kasih karunia-Mu. Engkau Tuhan Allah adalah sumber segala sesuatu dan tujuan segala sesuatu. Karena itu maka kami memohon kepada Tuhan agar kami senantiasa dalam kasih dan kuasa-Mu saja. Karena dengan bersama dengan Tuhan kami percaya kami akan semakin cakap melakukan banyak perkara dalam kehidupan ini. Pun juga di tahun 2021 ini ya Bapa di surga.
Karena itu ya Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan kami semua jemaat Tuhan dalam pemberkatan-Mu. Diberkatilah ya Tuhan, saudara kami yang saat ini mungkin tengah dalam pergumulan. Tuhan menolong mereka dengan hikmat dan kuasa-Mu. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan kami mohon dipulihkan, disehatkan kembali. Kami memohon hibur dan topanglah saudara kami yang saat ini mungkin ada yang tengah dalam kedukacitaan. Berdoa kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini, agar dengan demikian bangsa-bangsa di muka bumi ini pun bangsa kami Indonesia boleh semakin maju pun boleh lepas dari pergumulan seluruh dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Di tahun yang baru ini kami boleh menjalani aktivitas hidup dengan baik dan penuh kebahagiaan serta sukacita. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berilah kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa, pun bangsa Indonesia, pun daerah kami, Provinsi Kalimantan Tengah, pun kota Palangkaraya ini. Diberkatilah gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, diberkatilah jemaat-Mu, agar demikian gereja-Mu dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Diberkatilah para pelayan Tuhan, apapun tugas pelayanannya, sehingga demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan sentri kehidupan kami, rencana dan pengharapan kami di tahun yang baru, tahun 2021 ini, hanya dalam kasih dan pemberkatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita sebagai nats pengantar yang tertulis di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami, saat ini sebagai wujud kasih dan satu persekutuan di dalam Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami
sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan. Di dalam pelayanan, di jemaat, dan kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, agar persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Berkatilah kami semua yang telah memberikan persembahan ini dengan sukarela dan sukacita. Inilah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Jemaat, saya undang Hafid berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah manggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat tahun baru, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.